Terkecoh dalam sebuah kesempatan, Arief Poyuwono, ya mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, membocorkan sebuah cara untuk melengsarkan Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Para anak abah dan pembenci pasti girang ini. Ternyata mereka masuk jebakan ya. Dikira dapat jalan, ternyata diarahkan ke jurang. Wah. Salah sendiri gelap mata ya. Salah sendiri gelap hati. Ya salah sendiri gelap pikiran. Ya tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Katanya melengsarkan Gibran ini sudah kepentingan dan keperluan bangsa Indonesia. Ya kalau sudah begini, otomatis saya mau minta tolong kepada bapaknya. Bapak siapa? Bapaknya Gibran. Oke. Mas Jokowi. Supaya legowo meminta Gibran mau mundur. Kalau mintanya ke Prabowo nggak mungkin. Sekuat apa Prabowo? Sekuat apa politik Prabowo di Indonesia untuk melengsarkan Gibran? Maksudnya? Ya nggak punya kekuatan, orang sama-sama eksekutif. Dia bukan MPR. Anda mengatakan maksudnya lebih kuat. Kenapa minta izin ke Pak Jokowi? Karena lebih kuat Pak Jokowi. Anda mau mengatakan itu? Ya kita nggak bisa bohong ya bahwa Pak Jokowi itu masih sangat kuat politiknya di Indonesia. Bentar. Saya nangkep ini. Ya ini yang saya maksud tadi, Bapak Poyuwono ya. Ya kayak mengkasih paham lah, kayak memberi solusi. Para purnawirawan ini harusnya minta ke Bapak Jokowi, bukan ke Bapak Prabowo Subianto. Ya soal pelengseran Gibran Raka Buming Raka. Tapi ini kelihatannya sangat mustahil ya. Ya bagaimana tidak, Bapak Jokowi sendiri kayak sudah melepaskan Mas Gibran Raka Buming Raka ini ya dengan pilihannya ya. Ya coba kita lihat yang ini loh. Nah ini loh yang saya maksud ya. Ada kata Immanuel Ebenezer ya menirukan perkataan Bapak Jokowi ya pada tanggal 3 Mei 2025 kemarin. Bapak Jokowi mengatakan tidak apa-apa, itu tempaan bagi anaknya. Wah. Ini loh, ini hanya latihan ya untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya Bapak Jokowi ini kayak mempersilahkan serang terus Mas Gibran, gak apa-apa. Ya gimana ini? Gimana ini Bapak ya Poyuwono tadi ya. Ya kayak cara itu kayak mustahil lah. Ya karena Bapak Jokowi ini kayak sudah melepaskan Mas Gibran Raka Buming Raka ya dengan pilihannya, dengan jalan hidupnya. Ya kan? Tahu sendiri, ini jelas kayak mustahil. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Ya pengennya Bapak Poyuwono ini tadi ya memberi jalan lah, tapi malah kayak apa ya? Ya malah ke arah ke jurang seperti itulah. Mereka masuk jebakan, dikira dapat jalan, ya ternyata ya diarahkan ke jurang. Wah ini jelas mustahil. Kayak harapan para pembenci itu kayak mustahil lah untuk melengsarkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka
tidak perlu dikaji lebih lanjut. Pasalnya Gibran merupakan pilihan rakyat Indonesia. Nah. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers pada pembukaan program pendidikan dan pemantapan pimpinan nasional di Jakarta Selasa pagi. Aceh menyampaikan hasil Pilpres 2024 yang menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih merupakan pilihan rakyat. Ia menegaskan seluruh pihak harus tetap tegak lurus pada konstitusi negara dan menghormati hasil pemilu yang sah. Sebelumnya usulan pemakzulan wakil presiden datang dari sekelompok jenderal purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ya ini loh, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas S. Hasan Sadzili yang menyatakan bahwa usulan pemakzulan Mas Gibran Rakabuming Raka ini tidak perlu dikaji lebih lanjut ya. Karena Mas Gibran Rakabuming Raka ini merupakan pilihan rakyat Indonesia. Ya, ini pilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Ya, gimana ini kalau sudah begini ya? Ya kalau kalian benci, ya benci saja. Bodoh amat ya. Ini jelas-jelas pilihan rakyat Indonesia. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana? Ya kalau kalian benci ya benci saja, nggak apa-apa. Ya kan setiap orang berbeda-beda kan. Aduh. Yang saya katakan prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei. Yang Menteri Pertanian tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, benar Menteri Pertanian? Nah ini loh Bapak Prabowo Subianto ini jelas lah ya memuji pemerintahnya Bapak Jokowi. Jelas kan ini? Ya karena pondasi yang baik yang dibuat Bapak Jokowi di pemerintahnya Bapak Prabowo Subianto ini tidak perlu membuat pondasi lagi. Ya Bapak Prabowo ini langsung bisa kerja, ya langsung satset seperti itu loh. Langsung melaju cepatlah ini tanpa membangun pondasi lagi. Ya karena Bapak Jokowi di pemerintahnya Bapak Jokowi pondasinya sudah sangat kuat. Ya kan? Gimana ini? Bapak Jokowi memang selalu di hati Bapak Prabowo ya kelihatannya ya. Dan Bapak Prabowo memang ya selalu menghargai apa yang sudah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Tahu sendiri kan? Tapi apa ya mau gitu loh. Usulan dari Purnawirawan itu ya untuk Bapak Prabowo untuk ya mencopot Mas Gibran Rakabuming Raka. Bapak Prabowo apa mau gitu loh. Aduh, jelas-jelas Mas Gibran ini dipilih langsung oleh, ya maksud saya ya kata Dasko, Bapak Prabowo Subianto ini sampai 5 kali lah ya minta izin kepada Bapak Jokowi ya biar Mas Gibran Rakabuming Raka ini bisa menjadi wakilnya 5 kali loh. Wah, ini gimana Pak, kemarin lokasi Legend Tunto kan dianulir Pak. Ini apakah disebut-sebutkan ada Presiden Prabowo ini menegur Panglima TNI ini benar Pak Luhut? Nggak ada itu kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh kok. Dan katanya terkait dengan adanya pemerintahan pemakzulan Pak Gibran juga terpautkan, apakah benar gitu Pak Luhut? Apa itu? Ada usul pemakzulan Pak Gibran dari Pak. Ada itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Aduh, ini loh. Ya ramai isu pemakzulan Mas Gibran Rakabuming Raka, jenderal
ya sekaligus ya dulu sempat menjadi senior dari Bapak Prabowo Subianto, ya ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ya menjawab isu pemakzulan Gibran. Ya mereka ini kelihatannya kampungan ya. Ya jangan seperti itu, tinggal di gua sajalah kalian itu. Lagi panasnya ya masalah dunia, masalah internasional. Kenapa kok masih saja seperti ini? Ini kampungan. Waduh, ini ngeri bukan main. Ya tahu sendiri ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini kayak benteng kokoh ya untuk melindungi Bapak Prabowo Subianto ini dari serangan-serangan orang-orang ya penggaduh itu loh. Itu kampungan katanya. Wow, ngeri bukan main ini. Ngeri bukan main. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga ya subscribe channel Perspektif ya. Dan jangan lupa lagi ya video ini di-share ke grup WA atau sebagai ya lainnya itu loh. Ya kita lanjutkan saja video berikutnya. Pada program Rakyat Bersuara episode Purnawirawan Bergerak, Wapres Gibran digertak yang tayang pada Selasa 6 Mei 2025, Ex-Komandan Korps Marinir Soeharto mengklaim bahwa MUI dan Muhammadiyah menyetujui pemakzulan Wapres Gibran. Waduh. Kami putar untuk mendengarkan suara rakyat, kami putar. Bahkan saya ini terlambat karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. Wow. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Wow. Ex-Komandan Korps Marinir Soeharto ya mengklaim bahwa MUI dan Muhammadiyah menyetujui pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka. Waduh, ini ngawurnya Jenderal Anak Abah ini seret MUI dan Muhammadiyah dukung gerakan makzulkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Wow, ini nggak salah sebut atau gimana ini Bapak ya? Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu loh? Wah, nggak tahu lagi nih, ngawur bener ini. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah begini, tahu sendiri kan, ngomongnya orang-orang ini ngawur bener. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Intinya mereka marah karena Jokowi dan keluarga. Kalau sekarang Mas Gibran diributkan, kenapa sih diributkan terus-terusan? Nah, apakah karena proses mekanisme di MK ini? Menurut saya sih itu mah faktor pemicu. Faktor pemicu yang paling utamanya apa ya, marah aja. Pak Jokowi dan keluarga yang diharapkan dukung pasangan ini tiba-tiba mencalonkan diri dari berpasangan dengan yang lain. Itu aja masalahnya. Kenapa jadi marah? Ya marah karena kekuatannya hilang, separuh kekuatannya pergi. Kalau separuh kekuatannya pergi, emang bagaimana? Ya potensi kalahnya tinggi. Terus kenapa Mas Gibran dimasalahin? Mas Gibran dimasalahin kenapa? Karena bukan persoalan hanya anak presiden yang dimalahin, anak presiden juga banyak. Iya benar juga Bapak. Gitu loh. Masalahnya yang dimasalahin itu adalah memang kualifikasinya juga memenuhi syarat. Bahasa Inggrisnya pintar, memimpinnya bagus. Pada saat orang lain nih tempat sampahnya kebakaran, sampah di Bantar Kebang numpuk nggak keurus, gitu ya. Tuh di Solo sudah bikin tuh pabrik pengelolaan sampah.
Wah, ini loh kata Deddy Mulyadi ya, ungkap kebencian kelompok pembenci ini kepada ya Bapak Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya jelas mereka ini sakit hati. Ya pantesan toh ini Bapak Jokowi dan Mas Gibran ini selalu disalahkan. Ya setiap pergerakannya ini pasti selalu salah di mata mereka para pembenci. Aduh. Memang. Gimana lagi ya kalau sudah benci. Bawaannya ya pengen menyalahkan terus lah. Heran juga. Bapak Jokowi melakukan hal benar saja ya tetap disalahkan lah oleh mereka ini. Heran atau tidak kalian? Aduh. Nggak tahu lagi dah ini tadi ya soal Bapak Arief Poyuwono. Ya kayak membocorkan sebuah cara ya untuk melengsarkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini kelihatannya ya anak-anak abah dan pembenci ini girang. Tapi mereka ini malah masuk jebakan ya. Dikira dapat jalan terbaik untuk melengsarkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Tapi ini kelihatannya mustahil lah. Ya mustahil Bapak Jokowi melakukan itu. Ya karena Bapak Jokowi tahu sendiri kayak sudah mengeloskan lah. Ya kayak sudah gimana ya, memberi jalannya sendiri untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Gak pengen ikut campur seperti itulah. Ya karena jalan yang sudah dipilih Mas Gibran itulah jalan yang harus dihadapi Mas Gibran. Ya itu gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan